Sepak bola seharusnya kan jadi ajang kita buat senang-senang, selebrasi, buat nyatu. Tapi ya ampun, di Indonesia ini sering banget permainan yang kita cintai ini malah jadi sumber duka. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng. Kenapa sih lingkaran setan kekerasan ini kayak nggak ada habisnya? Dan apa sebetulnya rencana yang udah ada buat mengakhirinya? Oke, kita mulai dari yang paling pahit dulu ya. Biar kita semua paham segawat apa masalahnya, kita harus hadapi dulu kenyataan soal pola kekerasan yang terus dan terus berulang di sepak bola kita. Coba deh, lihat lini masa ini. Ini bukan sekedar kejadian-kejadian acak. Ini sebuah pola yang mengerikan. Dari tahun 2012 aja, 3 supporter meninggal waktu ada bentrokan fans Persija sama Persib. Lanjut 2014, 2 nyawa lagi melayang. Terus 2016, 2017, 2018, rasanya kok tiap tahun ada aja korban baru. Puncaknya ya kita semua tahu, di 2022. 2 supporter meninggal karena desak-desakan. Disusul sama tragedi Kanjuruhan yang luar biasa dahsyat itu. Ini udah kayak penyakit kronis yang menggerogoti sepak bola kita. Nah, semua data tadi itu akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang paling penting. Udah bertahun-tahun kejadian, udah puluhan nyawa hilang, kenapa polanya gitu-gitu lagi? Ada apa sebetulnya di akarnya? Oke, sekarang kita geser dari apa yang terjadi ke kenapa ini bisa terjadi. Di bagian ini, kita bakal coba diagnosa akar masalahnya. Mulai dari sisi psikologis sampai ke bobroknya sistem yang ada. Ini nih, menarik banget. Ada konsep psikologis yang namanya jiwa massa. Atau gampangnya, mentalitas kerumunan. Kata Profesor Kuncoro, waktu seseorang ada di tengah kerumunan yang besar dan anonim, dia itu bisa ngelakuin hal-hal yang kalau sendirian nggak bakal berani dia lakuin. Rasa solidaritas ke kelompoknya itu jadi lebih kuat dari akal sehatnya. Dan ini yang bisa memicu tindakan anarkis. Tapi ini bukan cuma soal psikologi, ada masalah yang lebih besar lagi di tingkat institusi. Asosiasi supporter kita itu kebanyakan lokal, kecil-kecil, jadi nggak ada satu suara kuat di tingkat nasional. Akibatnya, komunikasi sama PSSI seringnya cuma satu arah. PSSI ngomong, supporter dengerin. Suara supporter sering dianggap angin lalu. Dan yang paling parah, kalau ada masalah yang disalahin siapa? Supporter lagi, supporter lagi. Bahkan yang bikin geleng-geleng kepala, kabarnya PSSI itu baru tahu ada undang-undang yang melindungi hak supporter setelah tragedi Kanjuruhan. Ini kan nunjukin kalau komunikasinya benar-benar putus. Parah. Oke, tadi kita udah lihat masalahnya yang ruwet banget. Sekarang kita coba lihat sisi solusinya. Ada sebuah proposal yang mencoba menjawab langsung masalah komunikasi yang buntu tadi. Nah, ini dia idenya. Asosiasi Supporter Sepak Bola Indonesia, atau disingkat ASI. Jadi, ini adalah usulan buat membentuk satu wadah nasional buat supporter dari semua klub, dan sifatnya non-pemerintah. Tujuannya simpel tapi penting banget, menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat, aman dan nyaman lewat dialog dan perwakilan yang satu suara. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat yang kiri. Itu sistem kita sekarang. Kelompok-kelompok kecil yang kepisah, komunikasi satu arah, dan baru bertindak kalau udah ada tragedi. Sekarang lihat yang kanan. Ini visinya ASSI. Ada perwakilan nasional yang satu suara, dialognya dua arah, supporter dianggap sebagai mitra, dan yang paling penting sifatnya proaktif, mencegah sebelum terjadi. Ini perubahan total dari yang tadinya saling menyalahkan, jadi membangun bersama-sama. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah asosiasi bisa benar-benar bawa perubahan? Nah, cetak biru ini, yang idenya terinspirasi dari model internasional yang udah terbukti berhasil, bakal nunjukin jalannya. Poin kuncinya di sini. Ini bukan cuma wacana. Ini adalah dorongan untuk mengadopsi kerangka hukum yang jelas, yang udah sukses di tempat lain, contohnya Football Spectators Act di Inggris. Tentu ini bukan soal jiplak mentah-mentah ya, tapi mengadaptasi konsep yang udah terbukti ampuh buat mencegah kekerasan dan ningkatin keselamatan di stadion. Kerangka kerja ini tuh kayak meja yang berdiri di atas 4 kaki. 4 pilar ini harus kerja bareng. Pertama, pemerintah yang bikin kebijakannya. Kedua, polisi yang negakin aturannya. Ketiga, supporter itu sendiri yang harus aktif ikut dialog. Dan keempat, masyarakat luas yang ikut menjaga ketertiban. Semuanya punya peran. Kalau satu aja gagal, ya sistemnya bisa goyang. Terus gimana cara 4 pilar ini kerja di lapangan? Ya lewat langkah-langkah nyata kayak gini, protokol keamanan stadium yang distandarisasi dan ditingkatkan. Terus ada sistem kartu tanda anggota supporter yang wajib, biar bisa melacak siapa yang datang dan nyegah provokator masuk. Dan yang gak kalah penting, edukasi terus-menerus buat supporter soal aturan, keselamatan, dan sportivitas. Tapi aturan dan hukum aja nggak akan pernah cukup. Tujuan jangka panjangnya itu jauh lebih dalam dari itu, yaitu mengubah budaya supporter itu sendiri. Kutipan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
Ini kena banget. Perubahan yang benar-benar awet itu harus dimulai dari generasi paling muda. Dengan menanamkan budaya supporter yang positif dari bangku sekolah, kita bisa membentuk cara pikir yang baru untuk masa depan. Ini investasi jangka panjang buat jiwa sepak bola Indonesia. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Dengan adanya rencana untuk menyatukan suara supporter, mengadopsi aturan hukum yang terbukti, dan berinvestasi di pendidikan generasi muda, apakah ini semua bakal cukup? Bisakah kombinasi aturan main yang baru dan mentalitas yang baru ini akhirnya memutus siklus tragedi yang selama ini menghantui sepak bola kita? Jawabannya ada di tangan kita semua.